Sejak meraih kejayaan terakhir pada tahun 2004, Arsenal terus dihantui bayang-bayang kegagalan di Liga Inggris. Setiap musim, asa supporter selalu membumbung tinggi, namun pada akhirnya kembali runtuh di tengah perjalanan. Rasa lapar akan trofi Liga membuat klub asal London Utara itu tak lagi bisa sekadar berharap pada momentum atau keajaiban. Mereka sadar hanya langkah konkret di bursa transfer yang bisa mengubah takdir. Musim panas 2025 jadi saksi betapa seriusnya Arsenal merombak skuad. Dimulai dari Kepa Arrizabalaga yang dipercaya menambah pengalaman di bawah Mistar, lalu Martin Zubimendi untuk mengisi lini tengah, hingga Christian Norgaard yang memberi kedalaman skuad. Belum berhenti di situ, hadir pula talenta muda seperti Noni Madueke, bek potensial Christian Mosquera, dan ujung tombak buas Victor Gyökeres. Semua itu menjadi potongan puzzle yang terus dilengkapi Mikel Arteta demi mewujudkan ambisi besar. Kini, Arsenal melengkapi langkah mereka dengan perekrutan Eberechi Eze dari Crystal Palace senilai 67,5 juta pound sterling atau setara 1,41 triliun rupiah. Kehadirannya bak lapisan terakhir yang membuat puzzle itu terlihat sempurna, sebuah sentuhan akhir yang bisa menentukan hasil akhir. Dengan kreativitas, eksplosivitas, dan fleksibilitasnya, Eze bukan hanya sekadar rekrutan tambahan, tapi simbol betapa seriusnya Arsenal mengakhiri penantian panjang. Dan sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Eberechi Eze sempat menaruh harapan untuk bergabung dengan Tottenham. Di atas kertas, itu adalah pilihan logis, sebuah klub London, peserta Liga Champions, dan tentu saja peluang besar untuk melangkah lebih jauh dalam karirnya. Tapi sebelum menandatangani komitmen, ada satu panggilan yang harus ia lakukan. Telepon itu ditujukan kepada Mikel Arteta. Percakapan mereka bukanlah yang pertama. Pada akhir Juni, Arteta dan Eze sudah sempat berbicara ketika Arsenal mulai menjajaki kemungkinan transfer sang playmaker Crystal Palace berusia 27 tahun. Namun, sejak saat itu, minat The Gunners terlihat meredup, sementara Tottenham justru semakin agresif mengejarnya. Dari sudut pandang profesional, pilihan Spurs memang masuk akal. Tetapi bagi Eze, keputusan ini bukan hanya soal karier, ini soal hati. Ia tumbuh sebagai penggemar Arsenal. Ia bahkan pernah meneteskan air mata ketika dikeluarkan dari akademi klub di usia 13 tahun. Sebelum menandatangani kontrak apapun, Eze ingin kepastian. Apakah Arsenal masih ada dalam permainan? Waktunya terasa tepat, performa Eze sedang menanjak, sementara Arsenal baru saja terpukul oleh cedera lutut Kai Havertz. Klub tengah mencari opsi darurat untuk menjaga kedalaman lini serang. Arteta memberitahu Eze bahwa Dewan Klub akan rapat sore itu. Begitu rapat selesai, Eze mendapat kabar yang membuatnya bersemangat. Arsenal serius, kesepakatan hampir rampung. Pada Rabu malam, Arsenal akhirnya mencapai kesepakatan dengan Crystal Palace dengan nilai awal 60 juta pound ditambah potensi bonus 7,5 juta pound. Perwakilan Eze juga menyetujui kontrak berdurasi 4 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Tidak ada tarik-menarik berarti dengan Tottenham, karena begitu Arsenal masuk ke meja perundingan, hanya ada satu tujuan bagi Eze. Bahkan, seperti halnya Victor Gyökeres, Arsenal dibuat terkejut oleh tekad Eze. Ia tidak hanya berbicara dengan Arteta, tetapi juga melobi para pemain Arsenal agar mendorong klub merekrutnya. Transfer ini bukan sekadar kepindahan biasa. Bagi Eze, ini adalah mimpi masa kecil yang akhirnya terwujud. Bagi Arsenal, ini menjadi bukti nyata keseriusan mereka untuk menantang gelar. Hubungan ini tak pernah benar-benar putus sejak percakapan pertama mereka di bulan Juni. Pada akhirnya, Arsenal tak mampu membiarkan kesempatan itu lewat. Merebutnya dari rival sekota hanyalah bonus tambahan. Eze mencintai Arsenal dan kali ini perasaan itu berbalas. Arteta terpikat pada bakat, pengalaman, dan hasratnya. Kini, Eze datang bukan hanya sebagai rekrutan anyar tetapi juga sebagai simbol ambisi baru The Gunners untuk menulis ulang sejarah. Untuk mengungkap kisah sebenarnya di balik transfer ini, berbagai sumber yang dekat dengan klub-klub terlibat memberikan keterangan kepada The Athletic. Mereka berbicara secara anonim demi menjaga hubungan dengan pihak-pihak yang bersangkutan.
Dari sanalah terkuak bagaimana Eberechi Eze akhirnya mendarat di Arsenal setelah melewati jalan berliku yang penuh pertimbangan. Nama Eze sejatinya sudah lama masuk radar Arsenal. Namun, fokus utama mereka pada awal bursa musim panas bukanlah Eze, melainkan pencarian penyerang nomor 9 baru. Saat Arsenal pertama kali menjajaki peluang transfer Eze, langkah itu erat kaitannya dengan negosiasi kontrak pemain muda sensasional mereka, Ethan Nwaneri. Situasi kala itu cukup genting. Kontrak Nwaneri tinggal tersisa 12 bulan, sementara minat dari klub Liga Primer lain hingga tim luar negeri semakin besar. Arsenal tidak ingin membiarkan salah satu talenta terbaik akademinya memasuki tahun terakhir kontrak. Meski klub sama sekali tak berniat menjual Nwaneri, kekhawatiran tetap ada. Itulah sebabnya Arsenal mulai membuka opsi lain sebagai langkah antisipasi. Nama Morgan Rogers dan Morgan Gibbs-White sempat muncul dalam diskusi internal, tapi justru Eze yang meninggalkan kesan paling kuat, terutama setelah dialog awal dengan pihaknya. Kepribadian dan ambisinya menarik perhatian Arteta dan tim rekrutmen. Namun ada kendala besar, harga. Eze punya klausul pelepasan sepanjang musim panas, senilai 60 juta pound plus potensi bonus 8 juta pound. Arsenal menganggap angka itu terlalu tinggi untuk pemain berusia 27 tahun. Harapan mereka bisa menutup kesepakatan di kisaran 40 sampai 50 juta pound. Tapi bagi Crystal Palace, angka tersebut sama sekali tak bisa dinegosiasikan. Pada akhirnya, kekhawatiran Arsenal soal Nwaneri mereda setelah kontrak baru berhasil disepakati pada pertengahan Juli. Dengan masalah itu terselesaikan, fokus terhadap Eze sempat menurun. Apalagi, di mata Arsenal saat itu, Eze lebih dipandang sebagai gelandang serang tengah, sementara kebutuhan mendesak mereka adalah tambahan kekuatan di sektor sayap. Dari sanalah lahir keputusan merekrut Noni Madueke dengan biaya awal 48,5 juta pound. Sebuah harga yang dianggap ideal mengingat kondisi pasar. Sejak meninggalkan Queen's Park Rangers dan bergabung dengan Crystal Palace pada musim 2021, Eberechi Eze berkembang menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di skuad. Dalam 169 penampilannya, ia menorehkan 40 gol dan 28 assist, angka yang menegaskan konsistensi sekaligus kreativitasnya di lapangan. Posisi utamanya memang sebagai gelandang serang, tetapi fleksibilitas Eze membuatnya tak jarang dipasang di sayap kiri, bahkan di lini tengah. Bagi pelatih manapun, keberagaman peran seperti itu adalah aset berharga. Lebih dari sekadar statistik, kontribusi Eze bagi Palace terasa vital. Ia sering menjadi penentu hasil, baik lewat gol spektakuler maupun umpan cerdas yang memecah kebuntuan. Adaptasinya dari Championship ke Premier League pun berlangsung mulus, sebuah pembuktian bahwa kualitasnya mampu menjawab tuntutan level tertinggi sepak bola Inggris. Tak heran bila namanya terus masuk dalam radar klub-klub besar. Selain kemampuan teknis, Eze juga dikenal punya mentalitas tangguh. Ia melewati periode sulit ketika sempat dihantam cedera Achilles yang membuatnya absen panjang. Namun alih-alih redup, ia kembali lebih kuat dan menegaskan dirinya sebagai jantung permainan Palace. Karakter itulah yang membuat Arsenal semakin percaya bahwa Eze bukan sekadar rekrutan mewah, melainkan sosok yang bisa menanggung beban ambisi besar untuk mengakhiri penantian panjang gelar liga. Kedatangan Eberechi Eze bukan hanya menambah opsi kreatif di lini depan Arsenal, tapi juga menjadi simbol ambisi baru klub untuk menutup penantian panjang sejak 2004. Dari cerita telepon dengan Arteta, drama perebutan dari Tottenham, hingga akhirnya resmi berkostum merah putih, perjalanan transfer ini menggambarkan bahwa Arsenal kini bukan lagi tim yang ragu-ragu di pasar, melainkan tim yang siap merebut apa yang mereka inginkan. Dan kini, dengan line up yang diisi pemain kelas atas di setiap lini, The Gunners terlihat seperti tim yang benar-benar lengkap. Dari kedalaman skuad hingga trisula maut di lini serang, Arsenal tak hanya punya harapan, tapi juga senjata untuk menakuti siapapun. Musim ini, mereka bukan sekadar penantang, mereka adalah ancaman nyata bagi semua rival di Liga Inggris.